Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bersyukur dengan realisasi yaitu ibadah kepada Allah. Bersyukur kita dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan umur dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada rasa syukur yang paling indah bagi seorang hamba melainkan ia senantiasa memuji dan memuja Allah, beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, waktu terus berjalan. Hari-hari yang kita lalui ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memperjuangkan diri untuk agama Allah. Ada orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ia berkorban untuk mengeluarkan harta agar ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita saksikan setiap hari dari setiap mancanegara, dari setiap negara maksud saya, mereka berbondong-bondong datang ke Baitullah, ya, karena ada tujuan yang sangat mulia. Bagaimana mereka dapat ziarah ke Baitullah? Mereka dapat beribadah kepada Allah walaupun hanya hari yang terbatas, ya, hari yang sangat terbatas, 7 atau 10 hari. Mereka keluarkan uang, mereka keluarkan waktu dan tenaga, meninggalkan sanak keluarga, anak, dan yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berharap ketika mereka pulang dari tanah suci, mereka menjadi insan-insan yang lebih baik lagi, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki potensi dan kemampuan untuk mengerahkan seluruh apa yang kita miliki untuk Allah dan agamanya. Karena apa? Karena ini membuktikan keimanan yang baik, ya. Iman yang benar, iman yang baik itu akan membuahkan amal soleh. Sebaliknya iman yang kurang atau iman yang jauh dari prinsip-prinsip keimanan yang ditetapkan oleh agama yang mulia ini, naqisul iman, kurangnya iman, ya, maka ia akan sulit untuk beribadah kepada Allah. Maka kita bersyukur dapat melaksanakan sholat qobliyah, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dapat berzikir kepada Allah. Ini adalah salah satu nikmat
yang perlu kita syukuri dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalankannya. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik berkaitan dengan hadis yang ketujuh. Hadis yang membicarakan ataupun menjelaskan tentang an-nasihah. Al-haditsu sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dinu an-nasiha atau ad-dinun nasiha. Hadis yang sangat singkat, ringkas, dan kita semuanya setelah mendengar hadis ini dapat menghafalnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Kulna, kemudian ada sahabat yang bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah, wali rasulihi, kemudian untuk rasulnya, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemerintah kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya. Jamaah yang Allah muliakan, nasihat adalah suatu kondisi di mana seseorang memerlukan bayan penjelas dari siyak bahasa ataupun redaksi yang disampaikan oleh orang yang menjelaskan. Tapi nasihat di sini bukan seperti yang kita pahami, ya. Nasihat di sini bukan seperti apa yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Nasihat adalah meminta nasihat, ya. Nasihat di sini, kulna ad-dinu nasiha, ad-dinu mubtadaun. Kita bahas dari sisi bahasa. Wan nasihatu khobarun. Ad-din itu mubtada dan nasihat adalah khobar. Ya. Wa kullu minal mubtada wal khobar ma'rifah. Ya. Setiap kata yang terdiri dari mubtada dan khobar itu berfaidah ma'rifah. Kemudian ulama balagiyah menjelaskan yaqul idza kana al-mubtada ma'rifah wal khabar ma'rifah kana dzalika min turuqil hasr. Ya, apabila mubtada berfaedah ma'rifah, mubtada berfaedah ma'rifah dan khabar berfaedah ma'rifah, maka mengandung konsekuensi turuqul hasr, sebagai jalan ataupun pembatas, ya, yaitu membatasi dari sisi kaidah ataupun dari sisi kalimat yang kita sedang bahas. Jadi ad-dinu nasiha ini berfaedah pembatasan, ya. Kemudian ad-dinu nasiha
Mislu qaulihi mad-dinu illa nasiha. Agama adalah nasihat, tidak ada perkara agama melainkan semua mengandung nasihat. Ya, perkara-perkara agama baik yang usul maupun yang cabang itu berfaedah ataupun memiliki konsekuensi nasihat. Karena nasihat ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nasihat sangat dibutuhkan oleh kita sebagai orang yang mendengar. Dan berapa banyak orang yang tidak tersirami nasihat, hatinya menjadi gersang. Sulit menerima kebenaran, sulit menerima apa yang datang, yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Nabi SAW, disebabkan apa? Hatinya telah mati. Ya, bahasanya Baal. Baal itu bertolak belakang. Ya, tektok. Tidak dapat menerima. Dan ini adalah musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Ketika tetangga kita diberikan nasihat, atau saudara kita, istri kita, bahkan teman hidup kita, atau suami kita, ada yang pasangannya berapa banyak ya dari kaum ibu-ibu yang mengeluhkan, ya, bertanya kepada saya, kajian rutin kita di sana, suaminya belum sholat, suaminya belum ngaji. Bagaimana Ustadz nasihatnya? Saya sampaikan harus dengan kesabaran dan memperbanyak doa. Doanya apa? Minta agar Allah bukakan pintu hati pasangan kita. Ya. Karena memang sulit ya mendakwahkan orang yang terdekat dari kita. Pasangan kita, anak kita. Anak kita kalau usia kelas 4, kelas 5 lagi sedang-sedangnya. Sampai nanti SMP menginjak remaja, kita pun harus mengarahkan. Dan itu membutuhkan perjuangan dan doa. Perjuangan ikhtiar terus. Mengarahkan anak-anak kita. Ya, kemudian mengingatkan suami kita. Karena suami walaupun sebejat apapun dia bukan diarahkan. Bukan dibimbing. Tapi apa? Diingatkan. Kalau suami ke istri dia membimbing, mengarahkan, mengayomi, mendidik dan yang lainnya. Tapi istri kepada suami dia hanya sifatnya mengingatkan. Mengapa? Karena tidak ada tanggung jawab istri kepada suaminya. Ya, kalau suaminya sebejat apapun dia nggak akan menanggung dosanya. Tapi kalau seorang istri yang bejat, istri yang jelek akhlaknya, dia selingkuh, jauh dari agama, maka apa? Suami akan menanggung dosa tatkala suami tidak pernah mengingatkan atau jarang mengingatkan. Saya udah bosan Ustaz, biarinlah suami saya, istri saya mau rusak mau apa. Ini tidak benar. Suami yang benar, suami yang lurus adalah bagaimana senantiasa mengingatkan istri, mengingatkan anak-anaknya, karena itu menjadi tanggung jawab dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian ad-dinu yakni bidzalika dinul amal. Dikatakan ad-din yaitu agama, yang dimaksud adalah agama yang berkonsekuensi melaksanakan amal soleh. Ya, li'anna ad-dina yanqasimu ila qismain. Dikarenakan makna din dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna atau dua kategori. Yang pertama adalah dinu amal wa dinu jaza. Ya. Di mana din bermakna amal soleh, yang kedua adalah bermakna balasan. Ya. Sebagaimana firman Allah, Maliki yaumiddin, ya, yang merajai hari pembalasan. Di sini ada kalimat Maliki yaumiddin, ad-din. Artinya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Allah Maha merajai. Raja diraja dan Maha merajai hari pembalasan. Kemudian
Al-murad dinul jaza, yang dimaksud dengan agama adalah hari ataupun pembalasan, yaitu firman Allah, wa raditu lakumul Islam madinah. Mohon maaf, ini Malik Yaumiddin, al-murad dinul jaza, artinya hari pembalasan. Adapun kalimat wa raditu lakumul Islam madinah, al-murad dinul amal. Ya, aku ridho, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Maksudnya adalah kalian melaksanakan amal soleh berdasarkan asas agama yang mulia ini, yaitu al-Islam. Bayangkan jamaah yang Allah muliakan, orang kalau beramal soleh tanpa ada contoh, ya ini sangat merugikan. Ya, berapa banyak dengan hawa nafsunya, dengan akalnya yang sangat terbatas, akalnya yang kurang, bahkan tukang bangunan aja berani bicara masalah agama. Ini di tempat saya, ya. Ketika dia bicara berkaitan dengan ibadah, kapan sholat Jumat? Ayo, sholat Jumat di mana? Mau di Masjid Nurul Jannah, Masjid Hidayatul Rahman, Masjid Putih, atau masjid mana? Kita masjid di Masjid Al-Immah saja. Al-Immah maksudnya imah, artinya di rumah. Bahasa Sunda ya. Masjid Al-Immah ya. Gitu. Terkadang sholat, terkadang kagak. Semaunya tukang bangunan kita sampaikan. Ya, kita kan sambil pendekatan ngasih makanan, pendekannya gitu. Terkadang akalnya yang kurang itu, ya kita semua akalnya kurang. Nggak ada akal kita yang sempurna kecuali orang yang tunduk kepada wahyu. Maka akal kita menjadi sempurna ketika akal kita itu tunduk kepada wahyu. Sebaliknya akal kita menjadi kurang, menampakkan kebodohan ketika kita menentang wahyu Allah, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu dipahami oleh kita. Berapa banyak ya, sekali bertukang bangunan bisa bicara agama, ya. Dia pintar ngomong saja, padahal itu menampakkan kebodohan. Dan saya tidak pernah berjidal, karena nggak sampai kita nanti bicara masalah dalil, dia bicaranya ke barat. Kita ngomong ke utara, dia ke barat. Nggak akan ketemu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pasti kalah berjidal dan berdebat dengan orang-orang zindik, kaum zanadiqah, yaitu orang-orang yang bodoh, ahlul hawa, orang-orang yang nakis akalnya, kurang akalnya, ya kemudian dia bicara agama, pasti kalah Imam Syafi'i. Tapi kalau dengan ahli ilmunya, bicara dengan kepala dingin, secara ilmiah, dijelaskan oleh nas-nas yang sahih, Imam Syafi'i jagonya. Ya, Sultanul Ulama, dijuluki itu sultannya para ulama, Imam Syafi'i. Ya, beliau bisa berdebat, ya berjidal, karena debat dibenarkan ketika hal itu perlu dijelaskan, ya. Tapi ada hal-hal yang kita dilarang berdebat ketika memang tidak diperlukan dan dibutuhkan. Jadi berdebat, jidal itu ketika kondisi darurat. Ini harus dipahami. Bukan harus, agama ini bukan untuk perdebatan. Ketika beda paham ataupun beda sikap ataupun beda prinsip, kalau prinsip nggak harus beda. Prinsip itu harus sama. Ada sisi akidah dan manhaj. Tapi kalau dalam fikih boleh-boleh saja. Ada yang sholat 11 rakaat, ada yang sholat berapa? 23 rakaat. Semuanya diberikan keluasan dalam masalah fikhiyah. Tapi dalam masalah i'tiqadiyah, masalah akidah harus satu. Ya, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah semuanya i'tiqadnya sama. Tapi hanya berbeda dalam sisi furu', yaitu cabang, dalam sisi fikhiyah. Ya, jemaah yang Allah muliakan. Kemudian wa fi ba'di al-fadhihi, dalam sebagian lafaz dalam hadis ini, ad-dinu nasiha diucapkan sebanyak 3 kali, salasan.
Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ya, kemudian ada yang berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Para sahabat berkata, kami berkata, liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. An-nasihatu lillah tatadhamman amrain. Ya, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul dua hal atau dua perkara. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah lahu. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata maksudnya. Bukan Allah membutuhkan nasihat. Agama itu adalah nasihat-nasihat untuk Allah. Maksudnya Allah membutuhkan nasihat, tidak. Maksudnya makna dari hadis ini, karena tidak serta-merta redaksi sebuah hadis kita pahami sesuai letterlek bahasanya. Terkadang membutuhkan apa? Ya, penjelasan para ulama supaya kita tidak salah di dalam memahami konteks hadis. Memang ada yang konteks hadis letterlek bahasanya sama seperti apa yang atau sama seperti makna dari hadis tersebut. Tapi ada sebagian seperti hadis ini tidak sama. Coba kalau kita pahami, agama adalah nasihat, nasihat untuk Allah. Seakan-akan Allah butuh nasihat. Benar gak Pak, Bu? Maksudnya agama adalah nasihat, ad-dinu nasiha lillahi, untuk Allah. Yang pertama ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ya. Karena kalau kita tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, akan rusak ibadah kita. Akan rusak amaliyah kita. Berapa banyak ya orang yang berangkat haji, umroh, mereka niatnya sudah berbeda. Memang tujuannya untuk ke Baitullah, tapi niatnya ibadah untuk siapa? Untuk wali, untuk kuburan. Dia beribadah kepada Allah, di samping beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada orang-orang soleh. Di kuburan Nabi bagaimana dia tabaruk mengambil berkah. Tidak sedikit orang mengambil sorban diusap-usapin ke dinding kubur Nabi. Apapun ya, Bukit Rumat. Jadi ada Gunung Uhud, depannya Bukit Rumat. Kita bisa naik Bukit Rumat. Yang pernah umroh ataupun haji pasti menaiki Bukit Rumat. Bukit Pemanah ketika perang Uhud. Di Bukit Rumat orang banyak yang ngambil spidol, nulis namanya. Di Bukit Rumat banyak orang mengambil tanah. Tanahnya diambil untuk dibawa ke tanah air. Ya, ada yang taruh di air kemudian diminum, mengandung keberkahan. Ya, padahal tidak ada air yang berkah melainkan air apa? Air Zam-Zam. Itu dijelaskan oleh Nas. Ya, al-ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, kata Nabi. Air Zam-Zam sesuai dengan apa? Niat orang yang meminumnya. Bapak ibu berdoa dengan air Zam-Zam, ya Allah jadikanlah keluarga saya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak ibu minum air Zam-Zam, meniatkan untuk apa? Agar Allah istiqomahkan kita di atas agamanya, insya Allah mujarab. Karena memang ada hadis yang menerangkan tentang keistimewaan air Zam-Zam. Ya. Dan minum air Zam-Zam pun doanya ada ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan jadikanlah air Zam-Zam ini sebagai syifa, yaitu obat dari segala penyakit. Kita punya penyakit macam-macam ya Pak, Bu, minum air Zam-Zam. Ya Allah, angkatlah penyakit yang ada di tubuh hamba melalui air Zam-Zam ini. Ya, sangat istimewa dan mulia sekali. Makanya orang yang umroh maupun haji memanfaatkan minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Mengambil wasilah keberkahan dari air Zam-Zam. Selain air itu tidak ada air yang
air yang istimewa. Walaupun dibacakan oleh Pak Kiai, dibacakan oleh ajengan atau siapapun ustadz dan yang lainnya, tidak ada keistimewaan. Ya, sama air biasa seperti air yang saya minum ini. Tidak ada keistimewaan sedikit pun. Apalagi kalau kita datang ziarah, namanya wisata religi, ada air sumur yang murni, Masya Allah. Sumur yang memiliki apa? Keistimewaan. Minum air ini mandi 7 rupa, insya Allah berkah. Dan yang lain ini adalah penyimpangan. Ya, kalau mau minum mandi dengan air Zam-Zam, kita bisa mandi air Zam-Zam itu di sana. Bawa yang galon 5 liter 2 itu cukup lah. Pertama kita mandi dengan air biasa, bilas terakhir dengan air Zam-Zam, nggak apa-apa, boleh. Ya, makanya sebagian jamaah itu memanfaatkan air Zam-Zam untuk dia mandi di hotel, ya, mencari keberkahan, boleh. Tapi yang tidak dijelaskan oleh hadis, ya, tidak dibenarkan. Kemudian nasihat untuk Allah yang kedua adalah asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Ya, mempersaksikan bahwasanya Allah, ya, Maha Esa bil wahdaniyah. Mempersaksikan bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang wajib diibadahi. Tentang kewahdanian Allah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Esa, Allah satu, Allah tunggal. Ya, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempersaksikan, ya, kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Ini harus kita pahami. Jadi yang pertama, nasihat untuk Allah yang dimaksud adalah an-nasihatu ikhlasul ibadah lahu. Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, kemudian mempersaksikan kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Allah zat yang maha mengatur, karena ini berkaitan dengan rububiyah. Allah zat yang maha memberi rizki. Rabba yurabbi, Allah zat yang maha mengatur, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, dan itu Allah lakukan dengan sendiri tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan makhluknya, walaupun malaikat yang sangat mulia. Ya, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kita pernah sampaikan sayap malaikat Jibril itu sebanyak berapa? Terdapat berapa? 600 sayap. Satu sayapnya saja dapat menutup ufuk, tempat terbenamnya matahari yang warna kuning. Ketika jam 5 sampai setengah 6 itu warna kuning, itu namanya ufuk. Satu sayap malaikat Jibril menutup ufuk. Bayangkan, ini 600 sayap. Besar sekali. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam jagat raya ini, mengatur rezeki hambanya, mengatur kehidupan dan kematian hambanya, tidak membutuhkan apa? Bantuan para malaikat. Hanya malaikat didelegasikan. Ya, mengatur hujan, mencabut nyawa. Apalagi malaikat ada yang memberi rizki dan yang lainnya. Semuanya menjadi tugas para malaikat. Tapi dalam mengatur alam jagat raya ini, Allah tidak membutuhkan siapapun. Makanya mempersaksikan, ya, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rububiyah. Jadi rububiyah artinya Allah, yaitu kita mentauhidkan Allah dalam bentuk perbuatan Allah. Ya, Allah Maha Mencipta, ini namanya rububiyah. Allah Maha memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam jagat raya ini. Ini mentauhidkan Allah dalam bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha segalanya. Allah dapat menghidupkan
ya orang-orang yang telah mati ribuan tahun lalu. Allah dapat membangkitkan semua yang telah mati nanti ketika tiupan kedua. Tiupan pertama kan menghancurkan alam jagat raya ini. Bahkan diceritakan bahwasanya malaikat yang meniup trompet, siapa? Trompah itu malaikat Israfil. Ya, itu pun mati. Allah hidupkan kembali. Kemudian ia pun meniupkan trompah ataupun trompet untuk sangkakala yang kedua, yaitu membangkitkan semua ya makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir dari Nabi Muhammad SAW yang menjumpai apa? Hari kiamat. Ya walaupun yang nanti menjumpai hari kiamat adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin Allah akan kirimkan angin dari Yaman yang akan mewafatkan orang-orang yang beriman sebelum datangnya hari kiamat. Ini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman tidak merasakan ya kengerian dahsyatnya hari kiamat, dan hanya yang dirasakan oleh hamba-hambanya yang munafik dan hamba-hambanya yang kafir. Orang yang beriman Allah wafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Jamaah yang Allah muliakan, beriman kepada Allah yaitu dengan kita beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maksudnya adalah kita upayakan, kita konsentrasikan seluruh ibadah kita, kita pastikan ini hanya untuk Allah semata. Ya, maka doa yang kita ucapkan ketika doa istiftah itu gimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Gimana? Terus yang ini ya Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Sebagian ulama mengatakan lebih ini lagi sembelihanku. Ibadah di sini adalah sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Ya, kita konsentrasikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah muliakan, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Kalau remaja yang sedang kasmaran, hidupku hanya untukmu, ini udah kesyirikan. Lafaz yang mengandung kesyirikan. Seakan-akan hidup kita untuk kekasih kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Tidak demikian. Ya, banyak kesalahan karena kita mau merayu istri kita, yang istri merayu suaminya. Pokoknya semua hidup saya untuk kamu saja sayang. Salah. Hidup kita untuk Allah, bukan untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Ya, adapun khidmat kita sebagai suami, mencari nafkah, menyayangi istri, menyayangi anak-anak, memenuhi kebutuhan anak dan istri, itu perkara yang wajib. Bukan bagian dari ya menyerahkan hidupnya untuk anak dan istri kita. Ini salah. Dan ini sering diucapkan ya, apalagi orang-orang yang tidak pernah mengenal agama ya. Maksudnya mereka yang jauh dari agama. Ya pasti ucapannya itu mendatangkan murka Allah. Dan kita pun mungkin pernah melakukan yang demikian, maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena apa? Hidup kita hanya untuk Allah. Inna sholati, salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku atau sembelihanku ya Allah, hidup dan matiku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Demikianlah aku diperintah dan hamba termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Muslim artinya menyerahkan diri kita kepada Allah. Seperti itu. Kita disebut muslim.
yaitu menyerahkan seluruh jiwa raga kita untuk agama Allah, untuk Allah semata. Seperti itu. Ya, ini harus dirubah. Nanti kalau yang gombal-gombal suaminya boleh ya merayu istri suami itu hal yang mendatangkan sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, bahkan berbenturan dengan syariat. Kita sayang sama anak, pokoknya ayah berikan buat kamu semuanya, untuk kamu saja. Ya, untuk kamu saja. Ya kalau harta kita mungkin. Tapi jangan saya hidup ayah untuk kamu, mati-matian ayah untuk kamu, tidak. Hidup kita untuk Allah. Harus dirubah. Ya. Adapun kita mati-matian untuk anak istri kita, saya ulangi lagi bahwasanya itu sudah bagian dari kewajiban, yang mana setiap apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, satu suapan aja itu mendapat pahala. Keringat yang bercucur itu mendapat pahala, tenang. Allah Maha Adil. Tapi jangan sampai ya membagi-bagi cinta kepada selain Allah. Jadi cinta kita hanya untuk Allah. Kita mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita karena apa? Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka, karena mereka bagian dari keluarga kita, mereka bagian dari teman hidup kita. Tapi cinta yang secara totalitas kita keluarkan kepada Allah semata. Maka jangan sampai ada ya seorang istri histeris ketika suaminya meninggal. Ya. Seorang sahabat yang mulia, ya, siapa yang ini? Siapa? Saya lupa ini. Ketika sahabat ini meninggal, ya tidak ada orang yang paling baik lagi, kata. Ini menjadi istri Nabi. Umamah apa siapa ya? Sumamah ya. Bukan. Pokoknya seorang sahabat yang mulia meninggal, kemudian istrinya mengatakan tidak ada yang lebih baik melainkan dia. Padahal ada orang yang lebih baik, itu Nabi meminang istri tersebut menjadi istri Nabi. Ketika sahabat tersebut meninggal menjadi janda, masa iddah telah selesai, Nabi meminangnya. Tidak ada orang yang lebih baik di atas permukaan bumi melainkan suamiku. Ya, ternyata yang lebih baik di atas permukaan bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan manusia. Bahkan dari golongan jin pun, ya, dari golongan makhluk, Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Kalau jin yang paling mulia adalah kalau malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Jin dan manusia sama, tapi tidak disebutkan jin mana yang selama jin itu soleh, dia adalah makhluk yang termulia. Karena jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin ada yang beriman, ada yang ingkar. Jin ada yang ibadah, ada yang menolak ibadah kepada Allah. Sama seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian mempersaksikan kemahaesaan Allah dalam bentuk uluhiyah. Mengapa saya kuatkan di poin ini? Karena banyak orang tergelincir dari akidah yang salah karena dia salah memahami agama ini. Mempersaksikan Allah atau mempersaksikan kemahaesaan Allah dalam bentuk uluhiyah. Uluhiyah adalah peribadahan, yaitu kita mentauhidkan Allah dalam bentuk perbuatan kita sebagai hamba. Ya, mentauhidkan Allah dalam bentuk perbuatan kita sebagai hamba. Salat, zikir, zakat. Ini namanya mentauhidkan Allah dalam bentuk perbuatan seorang hamba, yaitu tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah seseorang bisa rusak, ya, ketika niatnya, aplikasi perbuatannya itu jauh dari totalitas ibadah kepada Allah. Ada orang yang sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Walaupun dia masih dikatakan hamba yang baik, masih mengijabah dan mengerjakan kewajiban. Tapi ibadah yang sempurna adalah ketika
ia bangun ibadah tersebut di atas cinta kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita merasa kangen, aduh, sholat subuh lama banget ya. Saya mau sholat subuh, mau bertemu dengan Allah, mau berkomunikasi dengan Allah, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini adalah tingkat martabah ibadah yang tertinggi, yang sempurna. Ya, walaupun kesempurnaan milik Allah, maksudnya yang maksimal, yaitu ketika ibadah kita dibangun di atas kecintaan, keterpautan hati. Namanya cinta kan keterpautan hati. Coba bapak-bapak ketika safar, yang dihubungi selain orang tuanya pasti istri, nggak ada yang lain. Istri, anak, itu keterpautan hati karena kita cinta kepada istri dan anak-anak kita. Ya, kecuali punya simpenan, alhamdulillah. Ya, bapak-bapaknya bapak yang fajir, nggak akan dia lupa dengan yang halal, karena yang haram dia telah nikmat. Dia banyak yang keluar kota, dia tidak ingat kepada anak istrinya. Kaget, kok suami saya safar tidak ingat sama saya sebagai istri dan anaknya. Aneh, ternyata punya simpenan. Ya, kalau simpenannya halal masih mending ya, nikah siri misalkan. Makanya saya pernah sebelum umroh kemarin diminta, Ustadz, keluarga saya ada yang mau nikah siri. Saya bilang, sebenarnya dalam Islam tidak ada nikah siri, Pak. Ya, nikah siri itu artinya nikah bukan di bawah tangan. Di bawah tangan bahasa kita nikah, ya, di mana nikah tersebut sesuai syar'i, ya, tapi tidak tertulis di kemenang, ya, di KUA maksud saya. Ya, itu maksud nikah siri. Kalau kita kan nikah siri di bawah tangan, maksudnya tidak ada apa. Rukun nikahnya harus ada. Disebut nikah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, harus terpenuhi. Pertama, adanya kedua mempelai. Kemudian adanya kedua saksi dari kedua mempelai. Ya, saksi maupun tidak harus kedua mempelai, yang lebih baik kedua mempelai. Jadi ketika ada fitnah, ini saksi dari calon laki-laki ada, calon perempuan ada, jelas. Kemudian adanya wali. Ya, adanya ijab dan qabul, udah selesai. Ya, saya jelaskan. Ya, oh itu Ustaz, maksudnya iya, bukan nikah siri. Nikah siri kan bahasa kita. Bahasa syar'i tetap nikah sah, nikah syar'i ya, tapi tidak rame-rame, karena nikahnya itu nikah yang kedua atau nikah ketiga, nikah keempat ya, gitu. Tapi secara hukum sah ya. Karena kalau nikah siri itu di masyarakat kita itu seakan-akan ilegal, ya, tidak benar. Ini salah, ya, harus diluruskan. Sesuatu yang sudah mendarah daging dan itu bertentangan dengan syariat harus diluruskan, harus didudukan supaya tidak salah. Karena apa? Kalau benci dengan sesuatu yang mana hal itu sah menurut syariat, seakan-akan ia benci kepada syariat, ini fatal. Ya, maka nikah siri sah, bilang nikah syariah. Tapi saya arahkan kepada orang yang lebih pengalaman, senior dari asatid saya arahkan, karena kita juga mau berangkat waktu itu 10 hari yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, kita arahkan kepada beliau supaya dijelaskan. Ya, kalau misalkan mau nikah, kalau ini nikahnya bukan nikah siri tapi duda sama janda, surat-suratnya satu belum lengkap, demi nikah sah, udah nggak usah ngomong sirih dan yang lainnya. Tinggal panggil KUA, undang ya, untuk walimahan tidak harus besar-besaran, karena Nabi mengatakan aulim wala bisyatin, berwalimahlah kalian walaupun dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berarti cuma 3-4 juta selesai ya, sama bumbu-bumbunya ya selesai. Beli yang 2 juta kambingnya, beli bumbu 2 juta, undang orang-orang yang perlu kita undang, ya, tetangga terdekat, keluarga kita, udah gak harus rame-rame. Terkadang orang terlalu membebani ya, ini anak saya perempuan satu-satunya, seumur umur saya harus mengerahkan seluruh kemampuan saya sampai hutang sana hutang sini. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik, kita bahas tentang kewahdaniyaan Allah ya, yaitu kemahasan Allah dalam bentuk uluhiyah. Jadi jamaah yang Allah muliakan, wajib atas kita ya, ketika melaksanakan ibadah
berkaitan dengan uluhiyah, yaitu baik dari sholat kita, zikir kita, apalagi Pak, Bu, zakat kita, itu adalah bentuk perbuatan kita. Kita harus utarakan hanya untuk Allah semata. Jangan sampai sholat kita untuk selain Allah. Ya, ibadah kita banyak lah. Orang yang ibadah di Gua Hira, sholat di Gua Hira, caranya salah. Kenapa? Nggak ada, kecuali di waktu sholat dia posisi di Gua Hira lagi city tour, labas sholat duhur, nggak masalah. Ya, atau dia langsung jamak duhur dan asar karena dia dalam kondisi safar. Tapi mengkhususkan sholat sunnah 2 rakaat di sana tidak dibenarkan. Baik di kalau Gua Hira kan Jabal Jabal Sur ya, itu ketika Nabi bersama Abu Bakar ya, dia menyembunyikan diri ya, lari dari kejaran kafir Quraisy ya. Adapun Jabal Nur yaitu Gua Hira. Baik di Jabal Sur, Jabal Nur ada yang ibadah di sana, ini tidak dibenarkan. Sekarang ada tempat khusus ya, khususnya Gua Hira ya, Jabal Nur ya. Mereka sholat di sana. Ya, terus di Jabal Rahmah, tempat wukuf jamaah haji di Arafah. Kan ada apa namanya? Kayak prasasti apa namanya? Batu itu ya. Namanya. Iya, ya disebut katanya pertemuan Adam dan Hawa. Hadisnya saya belum mendapatkan kesesuaian hadis tersebut. Ya, Adam dan Hawa itu dipertemukan di Jabal Rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mendengar dari qila wa qal saja. Tapi secara kesahihan hadis itu belum saya dapatkan, dan itu tidak penting bagi kita. Ya, sampai akhirnya di tugu tersebut ditulis namanya. Dan ada yang sholat. Tanya Pak Haji yang udah pernah ke umrah dan haji. Ada yang sholat di Jabal Rahmah. Nah, kita yang travel sudah mengamalkan sunnah, kita sampaikan di Jabal Rahmah tidak ada keistimewaan apapun. Tidak ada sholat dan berdoa. Hanya berdoa di Jabal Rahmah. Nggak ada keistimewaan. Hanya ketika berdoa ketika apa? Ketika wukuf di Padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Itu aja. Memang disunahkan dari terbitnya matahari ba'da subuh. Kan kita wukuf itu dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari itu memang dianjurkan banyak berdoa. Itu di tanggal 9 Zulhijjah. Selain tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah tidak disunahkan kita untuk berdoa. Bayangkan, agama kita ini agama ilmu, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Coba, orang yang umrah itu sholat khusyuk loh. 2 rakaat tahu sholat apa? Sholat sunnah Jabal Rahmah kali. Saya juga kalau tanya nggak tahu sholat apa. Begitu berdoa sampai nangis-nangis. Ya, nggak ada dianjurkan berdoa di Jabal Rahmah. Kecuali di hari Arafah ya, itu saja. Karena memang al-hajju Arafah, haji itu seseorang wukuf di padang Arafah. Bayangkan kalau agama ini menurut selera kita, ya ini pembahasan hadis kelima kemarin ya. Secara otomatis ya, kita semuanya mungkin ya kalau prasangka dan perasaan gitu ya. Semuanya dianggap perasaan, udah rusak agama ini. Buat apa kita butuh nabi? Butuh hadis-hadis sahih yang tadi disebutkan pertemuan Adam dan Hawa ini saya belum mendapatkan hadis sahihnya. Ya, kita tidak dapatkan. Walaupun ada tempat bersejarah. Ya, tempat di mana memiliki seperti Gua Hira. Tempat bersejarah di mana Nabi SAW menerima wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, nubbi'a bil alaq ya. Nabi diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq. Ya. Kemudian diangkat menjadi rasul bil mudaththir. Jadi Nabi diangkat menjadi nabi dengan kalimat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5. Ketika Nabi didekap oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, Iqra ya Muhammad, ya. Kata Nabi apa? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Didekap oleh malaikat Jibril, didekap terus sampai Nabi dapat mengucapkan. Karena Nabi memang nabi yang ummi. Nabi tidak dapat membaca dan menulis.
Ketika dengan kalimat itu diulang-ulangi, dan di sini diberikan faedah yang sangat besar. Orang yang tidak bisa membaca, ketika sering mendengar, dia bisa mengucapkan. Anak-anak kita coba umur 4 tahun, 5 tahun, cuman Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, karena sering mendengar dia bisa mengucapkan, padahal dia tidak tahu hukum tajwid. Kalau Nabi langsung diajarkan oleh malaikat Jibril, ya kaidah tajwid langsung secara otomatis fasih Nabi mengucapkannya. Kalau anak-anak kita ketika mendengar, dia mungkin harus dibenarkan makhrijul hurufnya, ya, tajwid dan yang lainnya, seperti itu. Jemaah yang Allah muliakan, ya, maka kesimpulan dalam kesempatan pagi hari ini, hendaklah kita beribadah hanya untuk Allah semata. Karena ini berkaitan dengan konsekuensi kita. Ad-dinu nasiha, agama ini adalah nasihat untuk Allah, maksudnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian kita mempersaksikan kemahaesaan Allah dalam bentuk rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Asma wa sifat maksudnya apa? Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang mulia. Allah memiliki nama Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Kita memohon, menghibah kepada Allah ampunan dengan namanya yang Maha Pengampun. Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, boleh. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihnilah aku, sayangilah aku ya Allah. Bahkan kita doakan ibu kita, Allah awali dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan Allah mengajarkan kita adab di dalam berdoa. Ya Rabbku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi diriku di waktu kecil. Ya, makanya anak harus tahu berbakti kepada orang tuanya. Allah mengajarkan, karena apa? Jasa orang tua sangatlah besar. Ya, sedikit ketika Abdullah bin Umar tawaf, melihat pemuda yang menggendong ibunya, tawaf di Ka'bah. Bayangkan apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut. Ya Abdullah bin Umar, hal taroni jazaituha. Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau telah melihat, telah menilai aku telah membalas semua jasa-jasa ibuku? Bayangkan, dari negeri Yaman ke kota Mekah dengan menggendong ibunya. Istirahat, gendong lagi, istirahat, gendong lagi, berhari-hari. Kita dari Madinah ke Mekah aja yang hanya jaraknya dekat, ya Mekah dan Madinah itu 6 jam pakai mobil. Ini dari negeri Yaman ke kota Mekah. Setelah itu dia tawaf, minta fatwa kepada Abdullah bin Umar. Hal taroni jazaituha, apakah engkau telah melihat aku telah membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Kata Abdullah bin Umar, wallahi wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha. Satu hentakan nafasnya, demi Allah, satu hentakan nafasnya ketika ibumu melahirkanmu itu tidak dapat membalas jasa-jasanya. Masya Allah. Itu kita nggak ada kebaikan seperti pemuda ini. Pernah kita gendong ibu kita, jangankan dari Yaman ke Mekah, dari rumah kita ke masjid, misalkan ibu kita sedang sakit, misalkan, ya gulanya sedang naik, perlu di papa, paling kita pakai kursi roda atau minta bantuan orang, pakai mobil dan yang lainnya. Ya, bagaimana dengan kita yang baktinya jauh? Satu hentakan napas ketika melahirkan kita, ya. Mohon maaf kalau ibu-ibu kan ketika melahirkan dia ngeden, ya. Nah ini hentakan, nah ini satu hentakan napas diumpamakan oleh Abdullah bin Umar tidak dapat membahas kebaikan ibu atau kebaikan ibu kita yang melahirkan. Ya, jadi kita ini sebenarnya jauh dari kebaikan, dari bakti. Makanya jangan jadi pahlawan kesiangan, ya. Kita udah, wah saya udah ngasih jatah ibu saya setiap bulan, ya udah cukup bu, nggak usah ini lagi. Ibunya minta lagi karena memang butuh, kecuali ibunya memang glamor, misalkan. Ada juga orang tua yang glamor, anaknya pas-pasan, minta selalu itu berbeda, beda cerita, ya. Kita nggak nambahin. Tapi kalau ibunya memang butuh, kita ada, kita kasih. Dan orang tua yang baik pasti tahu, dia mengukur kemampuan anaknya. Anaknya masih mampu, saya minta lagi. Orang tua yang baik dia tidak akan merongrong kalau anaknya memang tidak mampu. Dia pasti merongrong karena memang melihat anaknya mampu.
Ya, seperti itu. Untuk anak istrinya, masya Allah, apa aja dibeli, giliran ibunya hitungan. Makanya kita durhaka. Ya, manfaatkan yang masih ada ibu jamaah, orang tua yang masih hidup khususnya ibu, ya berbakti. Jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan. Karena apa? Bisa jadi rezeki kita itu mengalir karena kedermawanan kita maksudnya kedermawanan kita tidak hitung-hitungan kepada ibu kita. Dan bisa rezeki kita sempit karena kita hitung-hitungan. Banyak cerita. Ya, saya menceritakan keluarga saya, bukan aib, nggak apa-apa aib. Ini jadi contoh. Dari kakak adik semuanya kan ada yang hitung-hitungan. Sempit, ibu nggak doa, tapi nangis ibu saya, mama saya waktu masih hidup ya. Padahal mama nggak pernah doa ini. Ya, tapi kalau dia ngeganjel ke hati, selesai. Ya, karir kita rusak. Kalau ibu kita udah ganjel sama kita, selesai. Ada aja masalah. Ngomong ke saya, mau nggak pernah ini, nangis minta doa sama Allah, ya. Ada misalkan usahanya ini, minta akhirnya di ini lagi. Nangisnya ini Allah melihat, Allah tahu, ya. Seorang ibu memaafkan kesalahan anaknya, memaafkan ya kekeliruan anaknya. Dia nggak bakti tahu. Allah Maha tahu apa yang dalam benak anaknya, tapi si ibu tetap memohon dan menghibah kepada Allah sehingga Allah bukakan pintu. Dan ini banyak jamaah yang bercerita kepada saya, Ustaz ini bagaimana? Ya anak saya susah banget. Ibu ada ganjalan nggak bu? Pernah sih saya gini, ibu sekarang ganjalan itu dihilangkan. Kasihan anak ibu, apalagi kalau anaknya meninggal. Na'udzubillah. Ya, banyak anak-anak durhaka meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Dia durhaka kepada ibunya. Ya, rumah tangganya cerai-berai karena dia tidak memuliakan ibunya. Na'udzubillah. Ya, satu hentakan napas dengan dibandingkan orang yang membawa ibunya dari Yaman ke kota Mekah dengan berjalan kaki gendong istirahat, berhari-hari berbulan-bulan dia gendong dengan tawaf itu lelah bu. Ya, sekarang tawaf kemarin saya umrah itu di lantai atasnya bisa 3 jam karena makin jauh. Rasakan, karena sekarang ada tasrih. Tasrih itu orang yang mau ke Raudhah, mau tawaf, itu harus ada tasrih dari ininya namanya yayasan ya gitu ya. Dari muassasah. Ya, tapi ada juga yang bandel, termasuk saya bandel sekali untuk masuk untuk tawaf di ruang utama. Kita pakai pakaian ihram. Wajib pakaian ihram sekarang. Dulu kan bebas. Mau tawaf berapa kali aja tawaf sunnah, sekarang tawaf yang sepaket dengan umroh itu aja tawaf wajibnya kan. Setelah itu kita mau tawaf sunnah itu harus nggak boleh lagi di lantai atas. Saya pernah bandel karena pengen mau yang ruang utama pakai ini, dan itu sebenarnya jujur aja nggak benar, dibenarkan. Makanya jamaah saya sampaikan, ya karena ini permintaan jamaah juga, nih gimana Ustaz? Saya bilang, yang paling ini kita diizinkan itu yang sepaket dengan umroh. Kalau kita sudah umroh, selesai udah. Mau tawaf sunnah ya di atas, lumayan 3 jam. Ya kalau dulu di zaman Abdullah bin Umar, mungkin tawaf di ruang utama itu cukup membutuhkan waktu 45 menit dengan menggendong. Capek, tawaf itu lelah loh. Belum nanti sa'i dan yang lain, lelah sekali. Ya bayangkan itu tidak dapat menebus satu hentakan napas ketika ibu kita melahirkan kita. Ya, sambung silaturahim khususnya kepada ibu kita. Telepon ibu kita, apalagi yang sedang tua renta, butuh perhatian kita. Ya bahkan saya punya jamaah yang sudah senior, pembina di Keranggan nih Pak Uswahadi, itu ibunya masih umur 90 apa 95 tahun ya. Di Jogja, dia pasti nyempatkan per 3 bulan datang, 3 bulan datang, ya. Dan itu dia lah bisa 2 minggu di sana, ya. Karena ibunya nggak mau dibawa ke sini, padahal diajak supaya dia bisa lebih bakti. Tapi kan keluarga dia ada di sini, bingung. Jadi baktinya dia itu per 2 bulan, per 3 bulan. Yang kita yang masih punya ibu, manfaatkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Ustaz kalau udah meninggal gimana? Banyak memohonkan ampun, ya. Memohonkan ampun untuk ibu kita kepada Allah, itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah anak-anak yang soleh. Mungkin diawali dengan kita dulu menjadi anak yang soleh kepada orang tua kita, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai.
Anak kita akan mencontoh kita. Kalau kita menjadi anak yang soleh, bakti, insya Allah Allah akan anugerahkan anak yang bakti. Kalau kita durhaka, siap-siap anak kita pun juga akan durhaka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amal perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk anak-anak yang soleh, menganugerahkan kita keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan, dalam surat Al-Mutaffifin dijelaskan celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu dalam menakar dan menimbang. Ayat 1-3. Apakah hal tersebut bisa dikiaskan untuk karyawan atau pegawai yang menuntut gaji penuh dan tidak telat, namun kewajiban kerjanya tidak dipenuhi? Misalnya tidak memenuhi jam kerja atau suka telat. Syukron Ustaz, sama-sama yang bertanya, Ibu atau Bapak ya. Dalam surat Al-Mutaffifin ya, ini kias yang salah ya. Ya, mengkiaskan bukan demikian, tapi memang dalam sisi kecurangan bisa ya. Jadi dalam surat Al-Mutaffifin ini Allah mengatakan wailul mutaffifin alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun ya. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu ketika ia menakar atau menimbang dikurangi timbangannya. Banyak ya, di YouTube itu banyak. Saya lihat di TikTok itu, saya sering lihat TikTok juga Bu, Pak. Tapi bukan TikTok yang macam-macam ya, TikTok yang apa ya, kayak kalau saya ini Hasib Azizi itu ya, yang tentang Mekah Madinah. Terus terkadang kita beranda, kalau yang nggak benar kita terusin. Nah itu ada yang buah-buahan, pernah gak lihat buah-buahan kayak di India atau di apa Bangladesh ya, pokoknya orang kita ya Asia itu cepet tangannya, dia ngambil udah sekilo ditimbang truk, orang yang bilang dikit langsung taruh di sini 2-3 biji. Jadi itu sebenarnya sudah menakar dan mengurangi timbangan. Nah ini termasuk dalam ayat ini. Adapun orang yang curang, mungkin siak bahasa curang yang ada kesamaan. Ada kias di sini tentang kecurangan, yaitu seorang karyawan yang dia menuntut gaji penuh, tidak telat, tapi dia tidak ikuti dengan profesionalitas kerja, kinerja, etos kerjanya tidak ditingkatkan. Nah ini tidak sebanding. Ya, maka ini dia termasuk tidak menjalankan syurut ataupun syarat ataupun akad. Al muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat dan akadnya. Kalau akadnya kita kerja dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4, ya kita datang jam 8. Menunjukkan etos kerja yang baik, kedisiplinan yang tinggi. Jam 8 masuk, bukan kita pas jam 8 datangnya. Datang jam 8 kurang seperempat, bahkan setengah 8. Ya, cari membuat atasan kita senang. Disebut cari muka tidak juga. Kita menunjukkan etos kerja. Misalkan pekerjaan OB yang belum disentuh, kita yang menyentuh. Kita rapikan, membuat atasan senang, itu tidak masalah Pak Bu. Bukan nyari muka. Kalau nyari muka itu apa-apa ingin mendapatkan pujian, kita hanya menunjukkan etos kerja. Maka hal itu tidak mengapa. Dan kalau kita minta dan menuntut gaji yang besar, jangan telat. Kita datangnya telat, ya. Tidak ada hasil yang baik. Profesionalitas kita itu kurang dari kedisiplinan, dari kinerja. Maka ini tidak sebanding. Maka hal ini dia termasuk orang yang khianat dengan tanggung jawab. Ya, maka pertanyaan Ibu, dia bisa termasuk orang yang curang. Dia curang menyuri-nyuri waktu bisa. Ya, bisa dikiaskan dari sisi curangnya, ya. Tapi dalam ayat 1-3 itu berkaitan dengan orang yang menimbang, menakar timbangan itu dengan mengurangi, yang maksud dalam ayat ini. Tapi mungkin konteks dari kalimat curangnya itu bisa dikiaskan dengan
kondisi seorang karyawan yang minta gaji besar tapi tidak diikuti dengan kinerja dan etos kerja yang baik. Nah, ini sebanding ya. Banyak orang yang mau gaji besar tapi maunya duduk santai. Nah, ini tidak benar. Dia harus menunjukkan ya semangat kerja yang tinggi ya, kinerja yang baik ya, disiplin yang baik. Insya Allah atasan juga secara otomatis, atasan yang baik juga ya. Ada atasan yang kurang baik ya, udah tahu mati-matian anak buahnya, tetap pelit dikasih gaji seala kadarnya atau sesuai dengan akad, tidak ada namanya fee, bukan fee, apa namanya? Apresiasi. Kami ya di lembaga kita kasih apresiasi. Guru-guru yang berprestasi itu kita kasih apresiasi. Sebagai apa? Penyemangat, motivasi guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Datang tepat waktu itu berbeda, ada poin khusus. Kemudian ada prestasi, anak didiknya itu ada progres yang baik. Itu kita kasih namanya apresiasi. Walaupun apresiasinya di kita sedikit, misalkan hanya 50.000, 100, itu guru udah senang. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, ini makanya atasan juga harus profesional. Nanti bawahan dia profesional kan banyak. Yang bawahan dizalimi oleh atasan, sedikit ya. Atasan dizalimi oleh bawahan. Kebanyakan bawahan yang dizalimi oleh atasan. Ya, maka sekali-kali yang atasan harus profesional juga. Ketika melihat anak buahnya profesional, dia harus lebih profesional memberikan gaji yang sepadan dengan apa yang dia telah keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga jawaban saya ini bisa terjawab bagi yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh, menganugerahkan kepada kita tetangga yang baik, ya, teman hidup yang baik, anak-anak yang dapat memberikan keceriaan bagi kita, ya, menjadi qurratul a'yun, ya, penyejuk hati, ya, penggembira kita. Dalam keadaan sulit ada anak-anak kita ini jadi penggembira. Jangan sampai anak-anak kita menjadi benalu, ya. Minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Banyak Pak baca doa itu. Rabbi habli, pakai H besar ya, bukan H kecil. Habli, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Banyak. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian para jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.